Maaf mas, nggak ada orangnya. Kalau nggak gitu, bisa-bisa berakhir di toilet. Bukan begitu mbak? Bu. Bu. Bu, sampai kapan? Ibu dengerin Naila nggak sih? Hai, gimana tadi interviewnya, Nak? Serius, Bu. Sampai kapan Ibu mau kayak gini terus? Seperti orang bodoh menunggu kedatangan seseorang yang tidak pernah ada di sini. Selalu saja gitu, Bu. Setiap hari Ibu pergi ke stasiun ujung-ujung berakhir sia-sia, kan? Sampai kapan Ibu berharap sama orang seperti dia, Bu? Gak layak, Bu. Terserah. Rai mohon sama Ibu. Berhenti. Berhenti, Bu. Tunggulah yang pantas Ibu tunggu. Sekarang apa dia pantas untuk Ibu tunggu? Dan Ibu tahu, sikap Ibu yang seperti ini yang Mai nggak suka. Sore Bapak Ibu, sudah waktunya berbuka puasa ya. Boleh saya cek tiketnya dulu Pak? Bapak Ibu, tiketnya ya. Terima kasih. Maaf Mbak, maaf. Sudah ya. Ini salak Mbak, manis. Hasil panen di kampung. Ayo coba Mbak. Biar saya tebak. Mbak pasti belum pernah coba salak ini kan?
sensasinya di mulutmu itu beda di gigitan pertama. Pasti. Masya Allah, kesegarannya Mbak. Ayo, terima Mbak. Aman. Silakan Mbak. Terima kasih. Hati-hati bukanya. Atau mau saya bantu? Tidak usah, saya bisa sendiri. Maaf. Permisi. Saya sangat suka saat momen buka puasa. Seakan semua aktivitas berhenti. Lihat, berkilau cahaya bukan? Mereka tidak saling mengenal, tapi saling memberi, saling berbagi. Hilang sudah sepi dan lapar. Saya Jaka. Jaka Surya Praja Wicaksono. Bolehkah saya mengenal Nona? Saya... Rima! Sejak dulu kenal denganmu, aku tidak ragu bahwa kamu adalah wanita yang kuat. Dan sampai sekarang, saat saya pensiun dari masinis, kamu masih setia menunggu. Mas pun sama. Oh iya, Naila apa kabar? Masih kuliah atau sudah bekerja? Naila baik. Saat ini dia sedang sibuk melamar kerja. Kemarin dia sempat kerja, tapi lingkungannya katanya apa ya? Kalau anak zaman sekarang bilangnya toksik. Entah itu istilah apa. Saya pun bingung walaupun sudah dijelaskan. Tapi sejak dia mengundurkan diri, saya sering melihatnya senang dan tersenyum lepas. Firasat saya, anak seperti dia akan mudah dapat pekerjaan. Dia dibesarkan oleh orang tepat, pemberani, tangguh, dan kuat sepertimu. Sudah terlatih dari kecil. Sosok ayah sepertinya tidak diperlukan untuk kasusnya. Maksud saya, dia sudah pasti terbiasa mandiri. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana perasaannya jika nanti dia bertemu dengan ayahnya. Prima, saya percaya semuanya akan berbuah manis.
Walaupun kadang bagi banyak orang, menunggu adalah bagian tersulit dari mencintai. Bahkan sulit diterima secara rasional. Maaf, Mas. Saya pamit dulu. Misi. Kamu nggak apa-apa? Saya antar pulang ya. Tidak apa. Maaf, saya pamit. Rima, Mbak Rima, ayo ikut saya. Silakan, silakan. Pelan-pelan minumnya, masih panas. Ngomong-ngomong soal teh, Mbak tahu nggak? Kalau di kampung saya, minuman ini jadi obat. Ya, orang sakit, kasih teh. Orang capek, dikasih teh. Pingsan, dikasih teh. Bahkan sampai yang kesurupan juga, dikasih teh. Semacam apa ya? Semacam kearifan lokal lah. Iya, terima kasih Mas Jaka. Wah, kamu masih ingat nama saya? Iya, saya masih ingat. Karena Salak. Ah, iya. Bau-baunya awet nih. Bagaimana kalau kita sambung obrolan ini di sana? Saya nomor 1, kamu nomor 2. Sepertinya jangan. Kenapa? Saya traktir. Bukan itu, tapi Jangan-jangan kamu belum pernah ya? Hah? Selalu ada yang pertama. Suatu kehormatan bagi saya, jadikan saya teman mengobrol Nona Rima. Yang pertama. Ayolah. Mas, nomor 1 sama 2. Nanti kalau telepon ini berdering, kamu angkat ya. Bagaimana cara mematikan suaranya? Angkat teleponnya. Angkat. Maksudnya, angkat teleponnya. Ya. Ada kan suara saya? Nay, Maaf, Ibu. Pas.
Ibu cicip sotominya. Ya, itu Naila bikin sesuai sama resep yang Ibu sempat ajarin dulu. Besok kan udah mulai puasa. Siapa tahu cocok buat menu buka puasa. Bu, Nah ingin minta maaf sama Ibu karena telah lancang membuka barang-barang Ibu. Nah jadi ngerasa egois, Bu. Karena telah menilai Ibu tanpa pernah membayangkan menjadi ibu. Yang Nay tahu, Ibu. Ini Nay, mendekati sempurna. Terima kasih ya sayang. Sama-sama, Bu. Ya udah, Ibu cobain lagi. Sesuai kan sama resep yang Ibu bikin? Pintar. Bu, apa yang buat Ibu ingat tentang dia? Yang membuat Ibu bertahan dan menunggunya? Kamu memiliki mata yang sama dengannya. Saya bawa salak kesukaan kamu. Nggak tadi rame kita kan? Iyalah, nanti kita nonton lagi, kita ngopi lagi, kita ngobrol lagi. Pokoknya kita... Rima, kamu kenapa? Tenang, Rima, tenang. Ayo, Mas. Sekali lagi. Rima, saya akan pergi keluar kota dalam beberapa hari. Jadi, ini ada misi rahasia. Kamu jangan sampai kaget ya. Tapi, saya sudah menyiapkan ini. Ini isinya teh panas. Misi rahasia? Oh, misi rahasia apa, Mas? Mas? Rima, saya... Gimana? Enggak. Rima, dengan kesungguhan hati, maukah kamu menjadi istriku? Pendampingku di saat sakit dan sehatku. Di saat bahagia dan sedih. Bahkan teman sehidup dan matiku. Kenapa? Jawab saja iya atau tidak sebelum keretaku datang. Jadi, Lalu kenapa dia pindah, Bu? Bukankah saat itu Ibu dan dia jadi jarang bertemu? Terus kenapa Ibu nggak ikut aja dengan dia?
Kalau Ibu tidak nyaman dan tidak mau cerita juga tidak apa-apa, Bu. Naila nggak mau kalau buat Ibu tuh semakin menderita. Tidak, Nay. Justru Ibu senang. Karena ini pertama kalinya kamu menanyakan tentang dia. Akibat krisis moneter yang melanda Indonesia berimbas pada semakin melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok. Selain itu, ribuan karyawan di perusahaan yang berada di Jakarta terpaksa dirumahkan. Sementara perdagangan di Bursa Efek Jakarta hari ini Saat itu krisis moneter yang membuat negara ini kacau. Bapak terkena PHK. Itu untuk pertama kalinya Ibu melihatnya menangis. Tangisannya lebih lirih dari lolongan serigala yang kesepian. Dunia seakan runtuh. Kita bertahan saling menguatkan. Meski dia kadang berbohong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, makan dulu. Kamu aja, aku nggak lapar kok. Mas, Mas, aku hamil. Saya tidak tahu harus bagaimana bersikap. Jika anak perempuan, kita kasih nama Naila. Yang penyayang seperti ibunya. Tangguh seperti saya. Dan sukses adalah takdirnya. Tapi kalau anak laki-laki, Arjuna, Satria. Kemudian dia ke Jawa, mendapat panggilan kerja. Itu terakhir kali Ibu melihatnya. Ibu terus mencarinya. Walau berkali-kali, namun tidak berhasil. Hingga
setelah malam kelahiranmu. Tenang, Nay. Kamu lahir di rumah sakit, bukan di wartel. Kamu nggak berpikir kalau kamu benar-benar lahir di wartel, kan, Nay? Ya nggak gitu, Bu. Kalaupun Naila lahir di wartel, pasti ada nama embel wartel, telepon. Naipon. Lucu juga ya, Bu. Naipon. Naila telepon. Kenapa tidak kita saja yang menjemputnya, Bu? Mungkin pria merasa lebih terhormat jika pulang dengan kakinya sendiri. Dan sejak saat itu, Ibu memulai ritual harian Ibu. Ibu pasti kangen banget ya. Sampai saat ini, Ibu akan terus menunggunya, Nay. Suami saya, Mbak. Suami saya, terima kasih. Mbak, suami saya ya, Mbak. Terima kasih. Mbak, suami saya ya, Mbak. Suami saya ya, Mbak. Bagaikan jiwa yang terpisah, mati enggan hidup pun susah. Jiwanya telah lama direnggut waktu. Katanya hatiku telah lama terbelah, bagai jangkang kosong terpisah. Ibu gak peduli dibilang bodoh, naif, atau apapun itu. Selamat malam, Bu. Tiketnya. Bagi ibu, sekali mencintai, maka itu akan selamanya. Beli satu tiket peron. Mohon maaf Ibu, tiket peronnya sudah tidak dijual kembali. Satu orang aja. Mohon maaf Tolong Ibu, ya, Mbak. tidak bisa. Sudah ketentuannya seperti itu, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Pak, mohon bantuannya, Pak. Kalau nemu orang ini. Maaf, ini siapa ya? Ini suaminya saudara saya, Pak. Oh, siap. Ya, oke, tolong hubungi saya ya. Mohon bantuannya, Pak. Kalau nemu orang ini, tolong hubungi saya, Pak ya. Oh ya, kadang ibu benci diri ibu sendiri mengingat perlakuan hidup seperti ini. Ada hati yang ku jaga, namamu jadi. Tapi setiap kali ibu melihatmu, ibu semakin kuat, Nay. Dan ibu sadar, ternyata ibu tidak terlalu kesepian. Ibu mohon maaf ya, Nak. Karena ibu tidak bisa menjadi sosok ayah bagimu. Karena bagaimanapun, seorang anak perempuan membutuhkan sosok ayahnya dalam hidupnya. Ibu minta maaf. Ibu tidak bisa memberikan itu, Nay. Ibu tidak bisa menemukannya. Dan ibu terus menunggunya. Maafkan ibu ini. Enggak, Bu. Tidak perlu ada maaf. Justru Nay bersyukur banget kepada Tuhan
karena telah memberikan perempuan yang angkuh, tulus, penyayang dan setia seperti ibu. Makasih ya, Bu. Tapi Bu, apa Ibu pernah berpikir kalau dia udah menikah lagi? Seorang perempuan hanya bisa tenggelam dengan perasaannya dan menanggalkan logikanya. Dan jika memang itu benar terjadi, biarlah penantian ini menjadi penghilang rindu. Minum, Nay. Ini obat segala obat. Mau kepala pusing, meriang, mual, bahkan setelah pingsan. Teh selalu mengantar tenang. Nay baca bagian itu di diri Ibu. Teh sebagai kearifan lokal. Bapak tuh ada-ada aja ya, Bu. Ini pertama kalinya kamu menyebutnya Bapak. Ya masa panggil nama, Bu? Jaka Surya Praja. Enggak. Terima kasih ya, Nay. Oh ya, ini harmonika punya Bapak. Iya, ini punya Bapak. Dan punya Ibu di bawahnya. Nay udah lihat tutorial video. Karena Naila itu anak ibu yang jenius, Naila langsung jago. Mau lihat?
hanya di ruang tunggu kenangan. Dan cinta itu Ibu akan selalu jaga. Setidaknya ada cerita Tidak seperti itu.